Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu dilimpahkan rizki yang lancar oleh Allah dan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin ya Allah. Gini aku seneng banget nih ya ada saran untuk vlog ya di komentar aku. Sarannya yaitu, Kak, gimana sih caranya kita menghadapi kesulitan-kesulitan ketika kita akan mencapai cita-cita kita? Ya, begitu sulit untuk kita menggapai cita-cita kita. Baiklah, aku jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buatkan vlognya untuk kamu dan juga untuk semuanya ya, teman-teman. Ingat gak kalian kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang pernah bermimpi? Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub ya. Apa yang disampaikan Nabi Yusuf? Bismillahirrahmanirrahim. Izqala Yusufu li abihi ya abati ini ra'aitu ahada asara kawakabu wa samsa wal qamara ra'aituhum lisajidin, yang artinya, wahai ayah, Yusuf berkata, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Kemudian Nabi Yakub ya, mendengar hal itu, Nabi Yakub sangatlah gembira karena beliau sudah tahu bahwa yang dimimpikan Nabi Yusuf itu bukanlah mimpi yang biasa, melainkan itu adalah ilapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yakub menjawab pada Nabi Yusuf bahwasannya kamu kelak akan menjadi orang yang besar, kamu kelak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Yakub ya sangat khawatir bila saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu mengetahui mimpinya. Karena kalian tahu kan ya kalau saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu tidak suka sama Nabi Yusuf karena mereka merasa bahwa Nabi Yakub itu ya ayah mereka pilih kasih gitu. Nah, kasih sayangnya Nabi Yakub itu kepada Nabi Yusuf sama dengan kasih sayang Nabi Yakub kepada adiknya Nabi Yusuf, yaitu Benyamin. Nabi Yusuf punya adik ya namanya Benyamin. Nah, Nabi Yusuf itu punya kakak-kakak ya, ada berjumlah 11 orang. Nah, kemudian Nabi Yakub berkata, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu pada saudara-saudaramu gitu. Nah, kenapa? Karena Nabi Yakub sangatlah khawatir nanti kalau saudara-saudaranya itu akan mencelakakan Nabi Yusuf alaihi. Tapi memang ternyata saudara-saudaranya sudah membenci Nabi Yusuf ya, karena mereka itu iri gitu dengan kasih sayang Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf ini akan dijadikan Perdana Menteri kelak gitu, menjadi orang besarnya itu beliau akan menjadi Perdana Menteri di Mesir gitu ya. Nah, apakah setelah mimpi itu, setelah Nabi Yusuf bermimpi akan kelak dia akan menjadi Perdana Menteri di Mesir, apakah langsung menjadi Perdana Menteri? Kan tidak ya. Melewati banyak dulu kesulitan, banyak dulu cobaan. Nah, yang kesulitan yang pertama, Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya berburu dan kemudian apa? Beliau dibuang ke sumur, teman-teman. Kemudian setelah dibuang apa yang terjadi, teman-teman? Nabi Yusuf berhari-hari tidak ada yang menolong. Nah, ketika ada yang menolong itu adalah orang yang kemudian menjual Nabi Yusuf, teman-teman. Dan Nabi Yusuf dijadikan budak sampai Nabi Yusuf sampai di Mesir, sampai tumbuh dewasa menjadi budak. Kemudian Nabi Yusuf difitnah, dia berzina dengan Siti Julaiha, dan juga kemudian dia dipenjara gitu ya teman-teman, karena sudah difitnah. Tapi setelah melewati ujian dan kesulitan itu, Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf ya. Allah menolong Nabi Yusuf yang tadinya dipenjara kemudian dibebaskan, semua kebenaran terbukti, keajaiban terjadi. Siapa yang mengungkap? Anak kecil, teman-teman. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya. Anak kecil yang tidak berbicara saja, yang tidak bisa berbicara, kemudian oleh Allah diberi keajaiban untuk mengungkapkan ya yang sebenarnya, mengungkapkan fakta dan bisa berbicara. Subhanallah kan teman-teman.
Nah, untuk apa kita mengeluh ya? Seorang yang soleh aja seperti Nabi Yusuf masih diuji dulu sebelum ia mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang besar, ya. Apalagi seperti kita teman-teman yang kadang sholat bolong-bolong, sedekah mau-mau enggak, masih sayang sama uang. Beli ini dululah, beli itu dululah, aku juga banyak keperluan, nanti aja sedekahnya. Ya, banyak kan yang seperti itu, ya. Tapi Allah tetap sayang sama kita. Allah pasti akan kabulkan doa kita. Allah akan muliakan kita. Allah akan angkat derajat kita dengan kita terus berdoa. Dan jangan pernah tinggalkan sholat ya teman-teman. Sedekah, jangan pernah ditinggalkan. Insya Allah kita akan merasakan ketenangan walaupun kita mendapatkan kesulitan yang besar sekalipun. Kita percaya dan yakin pada Allah. Kalau Allah akan segera mengabulkan doa kita, kita akan segera menggapai cita-cita kita. Jadi harus semangat teman-teman, harus ceria, harus tersenyum. Sulit apapun ya, semuanya itu akan kita lewati. Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan kita. Tidak saja kita mendapatkan kesulitan itu kalau kita tidak bisa melewati. Nah, kalau kita mendapatkan kesulitan yang sekarang kita hadapi itu karena kita mampu, teman-teman. Karena Allah memberikannya itu tidak melebihi batas kemampuan kita. Kita mampu. Kalian semua mampu, teman-teman, melewati semua ujian, cobaan, kesulitan. Nah, untuk itu jangan khawatir lagi ya, jangan kalian bersedih lagi. Karena semuanya akan terlewati. Kalian akan bisa menggapai cita-cita kalian. Ayo semangat teman-teman. Apalagi yang masih muda, ayo semangat. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa. Insya Allah kalian akan menghadapi semuanya. Kalian akan tercapai dan kalian akan menggapai cita-cita kalian selagi kalian terus berusaha, terus berdoa. Jangan pernah tinggalkan sholat. Aku kasih tahu sekali lagi karena itu tihangnya ya. Oke, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Oke? Dukung aku ya teman-teman untuk selalu menjadi motivator atau inspirasi. Kita sama-sama belajar sih ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali aku bakal bagi-bagi hadiah juga di YouTube.